Minat terhadap STEM itu memang rendah karena ada pandangan bahwa STEM itu susah. Jadi Science, Technology, Engineering, and Math itu susah. Terutama yang terakhir ini matematika itu. Coba kalau kita tanya anak-anak sekarang ini, apa pelajaran yang kamu paling tidak suka? Itu matematika. Dan begitu dia sudah mengatakan susah dalam ilmu psikologi, dia mengalami namanya mental block. Beberapa sekolah itu masih metodenya hafalan. Anak-anak itu citik, nyurangin dikit dengan mencari jawaban itu di AI. Di dalam kurikulum kami, AI ini diajarkan mulai kelas 5 SD. AI itu punya kecepatan untuk memberikan respon, tapi dia sifatnya informatif. Dalam teori memori namanya deklaratif. Isinya fakta-fakta, walaupun sudah kita dibantu dengan penyusunan logiknya di AI itu. Nah, tetapi fakta itu akan punya makna kalau dikaitkan dengan fakta yang lainnya. Selamat datang di naratamakompas.com. Hari ini saya punya tamu spesial. Beliau adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Mukti. Selamat pagi, Prof. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk Terima kasih, bisa ngobrol dengan senang hati Pak Menteri ini. Prof, ini sudah 1 tahun. Gimana rasanya menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah? Nyaris 1 tahun. Nyaris 1 tahun, kurang berapa hari? Kurang 4 hari. Kurang 4 hari. Ya, alhamdulillah waktu berlalu dengan sangat cepat dan dalam masa 1 tahun ini sudah banyak yang kita lakukan untuk menunaikan amanah dari Pak Presiden, juga menunaikan amanah konstitusi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, juga membangun karakter dan membangun peradaban bangsa. Oke, sebelum masuk obrolan panjang, kalau diminta mengingat satu program yang menurut Prof. Mukti itu menjadi andalan di kementerian ini apa? Kalau yang genuinely dari saya pembelajaran mendalam. Deep learning itu ya, Prof? Ya, kalau yang dari Pak Presiden tentu adalah program revitalisasi, kemudian program digitalisasi dan kesejahteraan guru. Nah, kenapa saya memilih pembelajaran mendalam? Ada yang mengatakan kalau ingin memperbaiki suatu bangsa, perbaikilah pendidikan. Kalau ingin memperbaiki pendidikan, perbaikilah mulai dari dalam kelas. Nah, disinilah saya menemukan berbagai problem dalam pendidikan kita sekarang ini, mulai dari skor PISA yang rendah, kemudian mungkin persoalan karakter, dan berbagai persoalan capaian akademik yang memang dianggap di bawah standar, itu kan bermulanya dari ruang kelas. Nah, karena itu saya mencoba untuk melakukan perbaikan dari hulunya, dari bagaimana pendekatan pembelajaran itu, karena pendidikan itu bukan hanya proses yang berkaitan dengan bagaimana membangun sarana dan prasarana fisik. Infrastruktur fisik tentu sangat penting dan kami mendukung sepenuhnya program Bapak Presiden untuk revitalisasi dan digitalisasi. Tapi di atas semua itu adalah peran guru. Guru sebagai agent of learning dan sebagai agent of civilization. Saya menempatkan posisi guru dalam kerangka yang sangat penting. Dia tidak hanya sekedar agen pembelajaran, tetapi dia adalah agen peradaban. Karena itu maka saya ingin mengembalikan proses pendidikan ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk membangun karakter dan peradaban bangsa. Yang karakternya kemudian diterjemahkan cerdas, mandiri, terampil, bertanggung jawab, dan berbagai sifat mulia yang lainnya itu. Saya suka dengan artikulasi Prof. Mukti karena beliau itu selalu deep memang ya. Jadi kedalamannya itu saya dapatkan dan bahkan filosofisnya itu terasa. Nah, Prof, tadi deep learning tadi kita hubungkan dengan istilah yang lagi populer sekarang, dan ini juga jadi concern Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah soal STEM, Prof. Cara berpikir atau mindset STEM. Nah, di podcast Naratama sebelumnya kami dengan Ibu Stefani Riyadi, beliau dari Universitas Pelita Harapan yang juga salah satu staf ahlinya Pak Menteri ya. Itu kami membahas soal bagaimana STEM itu dipakai sebagai mindset untuk mendidik. Nah, ternyata di luar dugaan isu STEM yang kita anggap itu dulunya pinggiran itu, Prof. Ternyata dikonsumsi audiens kita itu luar biasa. Yang ternyata warga kita, audiens kita menyukai hal-hal yang sifatnya
tadi ya STEM dan bermula dari kontroversi antara strategi lama hafalan versus STEM. Nah, ini saya konekkan dengan deep learning-nya Prof. Mukti. Bagaimana Prof. Mukti menyambungkan STEM yang juga menjadi core bisnisnya Kemendikdasmen itu biar itu mudah dikonsumsi baik itu murid, orang tua dan juga terutama guru-gurunya. Karena banyak yang masih beranggapan bahwa hafalan itu adalah pondasi untuk anak-anak. Monggo. Ya, saya kira begini. Satu hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran itu adalah membangun mindset. Bahkan kalau saya mengikuti teori dalam psikologi kognitif, belajar itu kan mental proses. Jadi bagaimana mindset kita terhadap suatu ilmu, mindset kita terhadap suatu kajian, itu yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita ini mempelajari sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar itu adalah proses transformasi, bukan proses transfer. Karena itu maka dalam proses belajar itu ada banyak yang dipelajari itu dia lebih dari sekedar yang disampaikan oleh guru di dalam kelas. Sehingga yang disampaikan dalam kelas itu lebih bersifat stimulan untuk murid itu melakukan eksplorasi sendiri di luar kelas. Nah, yang ketiga, belajar itu adalah proses yang memuliakan. Iya. Proses yang memuliakan murid, memuliakan guru, dan memuliakan ilmu. Sehingga sebenarnya semua ilmu itu penting. Nah, sekarang kenapa kemudian STEM itu begitu mengemuka? Pertama, karena memang sekarang kita melihat ada realitas dalam dunia pendidikan kita di mana jurusan-jurusan eksakta sangat sedikit peminatnya di banyak perguruan tinggi. Bahkan juga di kalangan anak-anak kita, minat terhadap STEM itu memang rendah. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada pandangan bahwa STEM itu susah. Oh, iya, betul. Jadi Science, Technology, Engineering, and Math itu susah gitu. Terutama yang terakhir ini matematika itu. Coba kalau kita tanya anak-anak sekarang ini, apa pelajaran yang kamu paling tidak suka? Itu matematika. Fisika. Fisika gitu kan. Itu karena mindsetnya tadi Mas Amir. Kalau sesuatu sudah dipersepsikan susah, maka dia kemudian tidak termotivasi, tidak berminat. Dan begitu dia sudah mengatakan susah dalam ilmu psikologi, dia mengalami namanya mental block. Yang karena mental block itu sesuatu sungguh sangat mudah, itu menjadi begitu susah. Karena itu kita ingin merubah mindset itu. Kami sudah mulai sekarang merancang untuk pengembangan STEM di sekolah-sekolah dengan istilah yang kami sebut dengan STEM yang mudah, murah, dan menyenangkan. Mudah, murah, menyenangkan. Menyenangkan, 3M. 3M, oke. Nah, itu yang pertama. Sehingga karena itu, maka dalam pembelajaran yang kita tekankan bukan how much-nya, tapi how well-nya. Bukan berapa banyak dipelajari, tapi seberapa mendalam sesuatu dipelajari. Nah, orientasi pembelajaran kita selama ini itu masih how much. Dan karena how much itu, maka orientasinya konten. Yang kadang-kadang konten itu miskin konteks. Nah, ini yang coba kita perbaiki. Sehingga karena itu, maka dengan pembelajaran mendalam itu, kita coba menghadirkan semua mata pelajaran itu, termasuk di dalamnya STEM, menjadi ilmu yang semuanya penting. Tetapi kemudian, kenapa STEM ini perlu menjadi perhatian? Karena kita ini ingin untuk menjadikan bangsa kita ini memiliki kemampuan teknologi yang tinggi, karena era ke depan adalah era teknologi. Era ke depan adalah era di mana kekuatan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan otaknya, tidak semata-mata kemampuan ototnya. Tentu otot penting, tapi otak juga penting. Sehingga karena itu maka pembelajaran STEM yang mudah, murah, menyenangkan ini kami kombinasikan dengan berbagai kebijakan menyangkut pengadaan bahan-bahan bacaan. Jadi kami sekarang dalam proses menyusun bagaimana teknologi dalam kehidupan sehari-hari itu dijelaskan dengan cara yang mudah. Misalnya begini Mas Amir, bagaimana sebuah kamera itu bekerja. Iya. Ini kan kita ada kamera di sini nih. Nah, bagaimana kamera ini bekerja? Kan tidak semua anak-anak tahu kan.
Iya. Lalu kemudian rasa ingin tahu itu dijawab dengan penjelasan sederhana sehingga tumbuh minat. Nah, ketika tumbuh minat itu baru kemudian dipandu dengan teorinya. Tapi teorinya menyusul, minatnya dulu yang tumbuh. Nah, baru kemudian teorinya itu menjelaskan mengapa seperti itu. Siap. Saya ingat ini cerita masa kanak-kanak. Ketika nonton TV di kampung dulu, itu saya sering mengintip dari belakang. Oh iya. Ini kok bisa ada suaranya dari situ, kemudian ada gambarnya itu dari mana? Ini kan curiosity, rasa ingin tahu anak terhadap sesuatu yang itu menjadi bagian kehidupan mereka sehari-hari. Tapi kan curiosity itu kemudian supaya tumbuh menjadi minat harus dibantu dengan penjelasan ilmiah, tentu sederhana dengan cara anak-anak. Iya, iya. Nah, baru setelah itu berjalan, minat sudah tumbuh, teorinya masuk, berbagai hal yang menjadi bagian dari konstruksi, berbagai macam teori untuk sebuah teknologi itu hadir, itu kemudian menjadi mudah dipelajari karena sudah senang dulu. Kalau orang sudah senang dulu, itu enak belajar apa saja. Kalau persepsi kita sesuatu itu mudah, maka orang kemudian memiliki semangat yang tinggi untuk belajar lebih banyak lagi. Ya. Tapi kalau sesuatu itu susah, kecenderungannya kan malah mundur, bukan malah semakin maju. Iya, betul itu Pak. Nah, disinilah kemudian kita ingin membangun itu mulai dari tingkat dasar. Sehingga di antara kebijakan kami, matematika itu mulai diajarkan dari tingkat taman kanak-kanak. Iya, iya. Bukan sebagai ilmu, tapi logika matematika. Karena logik itu ada pada semua ilmu. Nah, di TK itu mereka bermain, prinsipnya kan bermain, tapi bermain itu dikaitkan dengan berbagai kemampuan logik yang tetap sesuai dengan usia anak-anak. Iya, iya, iya. Misalnya mereka mengelompokkan ya alat-alat untuk bermain yang menurut warnanya. Karena tahapan mereka kan masih concrete operation dalam teorinya Jean Piaget itu kan. Ya. Karena masih konkret, maka dia harus melihat wujudnya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi dia bisa diajari sebenarnya dengan pengurangan dan sebagainya. Coba kamu punya 3, ini kamu pindahkan ke sini jadi berapa? Itu kan logik. Iya, iya. Motorik halusnya bisa diajarkan dalam bentuk misalnya menggambar huruf-huruf, menggambar bangunan-bangunan dan lain-lain. Yang itu sebenarnya pengenalan untuk mereka mengenal simbol-simbol. Tapi tetap sasarannya adalah penguatan motorik halusnya, bukan simbolnya. Tapi lama-lama kan dia mengenal simbol itu. Iya, betul. Motorik kasarnya bisa dengan dia lompat-lompat dalam bangun-bangun matematika dan seterusnya. Ya kan? Oh, ini segitiga, ini persegi panjang dan seterusnya kan. Itu kan bisa dikenalkan objek-objek itu. Yang dengan itu maka tumbuh minat. Nah, karena itu kalau minatnya sudah tumbuh, maka insya Allah lah mereka akan punya kemampuan-kemampuan dalam bidang sains, teknologi, engineering, and math itu. Karena apa? Kita punya kekayaan alam yang sangat luar biasa. Iya, iya. Indonesia negara yang sangat kaya. Tapi banyak kekayaan alam itu yang belum bisa kita manfaatkan karena kemampuan teknologi yang memang masih tertinggal dibanding negara lain. Nah, inilah yang Pak Prabowo berkali-kali berusaha untuk bagaimana agar anak-anak kita, negeri kita ini menguasai teknologi. Iya. Sehingga banyak kekayaan alam ini kita olah sendiri dalam negeri dengan kekuatan sumber daya yang kita miliki, dan itu bisa dimulai dari membangun generasi yang sejak awal mereka mencintai teknologi, punya kemampuan di bidang itu, dan kemudian mereka berbakti untuk negaranya dengan kemampuan-kemampuan itu. Oke, Prof, ada anggapan kalau kita mau main ke STEM, memperkuat STEM gitu, itu terlalu mahal untuk di desa-desa. Yang kota-kota merasa oke lah gitu ya. Satu itu mahal untuk di desa-desa. Yang kedua ada anggapan bahwa pembelajaran STEM ini terlalu rumit sehingga guru-guru itu nggak punya kits atau nggak punya teknik-teknik ngajar yang lebih menarik, misalnya eksperimen-eksperimen. Itu gimana Kemendikbudrismen bisa memfasilitasi, entah ini salah paham, entah ini memang betul di lapangannya seperti itu. Ya, jadi memang yang menjadi tantangan adalah bagaimana metode mengajarkannya. Ada ungkapan dalam bahasa Arab itu
at-thariqatu ahammu minal maddah, kira-kira begitu. Metode itu lebih penting daripada materi. Karena itu bagaimana cara guru mengajarkan sains yang menyenangkan, yang mudah, membuat hal yang rumit menjadi simpel, itu menjadi tantangan tersendiri. Karena itu di antara program yang kami lakukan adalah pelatihan guru. Jadi guru ini kan kita latih sesuai dengan bidang studinya, yang pelatihan itu nanti Mas Amir itu kita hitung sebagai bagian dari pemenuhan tugas mengajar yang 24 jam itu. Jadi sekarang sudah ada kebijakan namanya Hari Belajar Guru, di mana guru itu ada satu hari yang dia tidak mengajar, tapi dia gunakan untuk belajar bersama dengan guru yang lain atau bersama dengan tutor yang mereka sepakati untuk mengajarkan berbagai disiplin keilmuan sesuai dengan kelompok mata pelajarannya. Di antara guru itu kan ada namanya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Yang ini nanti pelatihannya bisa bermitra dengan balai-balai yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Menengah di setiap provinsi, atau bisa mereka menyelenggarakan sendiri dengan tutor yang disepakati oleh para guru itu. Nah, ini ada di dalam skema dana BOS, itu ada dana yang bisa diperuntukkan untuk pelatihan-pelatihan, itu ada. Peruntukannya sudah kita tentukan berapa persentasenya. Sehingga guru ini harus melakukan peningkatan kualitas kemampuan baik secara materi pelajaran maupun dari sisi metode mengajarkannya. Kalau kurikulum yang connect dengan STEM gitu Prof, mereka sudah disuplai belum? Kalau itu kan ada di mata pelajaran pelajaran itu kan. Atau kit-kitnya misalnya untuk membuat robot-robotan atau apa gitu. Nah, itu yang kemudian di pelajaran yang sekarang ini masih menjadi pilihan adalah coding dan AI. Sekarang menjadi mata pelajaran pilihan dan gurunya kita latih juga Mas Amir. Jadi guru-guru kita latih coding dan AI. Coding itu kan bukan soal teknologinya semata-mata, tapi yang penting dalam coding adalah logic kan. Logic, creativity, dan kemudian bagaimana logic dan creativity itu kemudian diperkuat dengan berbagai teori. Karena itu kita berusaha untuk guru ini terus kita latih, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Sehingga saya sering menjelaskan dalam definisi saya, teaching is inspiring. Mengajar adalah menginspirasi. Iya betul ya. Sehingga karena itu banyak teknologi yang disebut rumit itu kan bisa dijelaskan dengan cara sederhana dalam bentuk praktek sehari-hari. Misalnya menjelaskan air mancur. Air mancur itu kan sederhana kan, tapi kan ada teorinya. Teori bejana berhubungan. Nah, bagaimana dengan teori bejana berhubungan itu, dia didorong murid ini untuk menciptakan berbagai macam produk yang berasal dari penerapan teori bejana berhubungan itu. Tadi kan kita bicara mengenai gelombang. Gelombang itu tidak terlihat, ya kan? Tapi kan bisa ditangkap. Ya kan? Berbagai macam gelombang itu. Nah, kan bisa sebenarnya mengajarkan sains itu dengan bermain kan? Ya dulu fisika sederhana ketika orang belum menemukan telepon teori gelombang itu kan dengan bermain kaleng kan, 2 kaleng gitu, kaleng susu gitu kan, kemudian dihubungkan dengan kabel, saling bicara di kaleng itu kan teori sederhana bagaimana teknologi itu bisa dijelaskan dengan cara yang fun, dengan cara yang menyenangkan. Dan banyak yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk melakukan simplifikasi berbagai teori itu menjadi bentuk-bentuk yang sederhana gitu. Prof, ini kan terlalu luas cakupannya kalau kita bicara STEM. Gimana kementerian ini bisa memfasilitasi, mendrive dan juga mendorong swasta untuk bisa terlibat aktif? Apakah sudah ada mekanisme komunikasinya gitu Prof? Betul, itu yang kami memang sekarang ini punya prinsip dalam pelaksanaan program itu, partisipasi semesta. Kita mendorong semua pihak untuk berperan serta. Dan beberapa yang tadi saya sebutkan, sains yang mudah, murah, menyenangkan, itu ada mitra kami dari swasta. Ini yang PSBB itu ya Prof ya? Bukan, ini salah satu partisipasi semesta istilah kami yang kita pakai untuk, ya bahasa lainnya gotong royong lah. Bahasa lainnya gotong royong, kerjasama, kolaborasi gitu. Nah, ada perusahaan yang mengalokasikan CSR-nya untuk memproduksi itu. Kemudian kemarin juga saya hadir di salah satu kejuaraan yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan swasta untuk bagaimana guru ini mengembangkan teknologi pembelajaran.
yang itu terapan, tapi ada kemudian penerapan teorinya bagaimana. Nah, ini swasta banyak bergerak, karena kami tidak bisa memang melaksanakan semuanya sendiri. Dan kami yakin kekuatan bangsa Indonesia adalah gotong royong. DNA-nya bangsa Indonesia itu adalah gotong royong. Sehingga karena itu banyak hal yang ketika saya menggagas beberapa kebijakan itu, sambutan dari masyarakat itu di luar dugaan saya. Iya, betul. Misalnya ketika saya menggagas deep learning itu kan langsung saya dapat kiriman banyak sekali buku. Oh. Ya, ada yang memang memahaminya, Mas, deep learning itu kan AI. Oh enggak, AI itu penerapan lain dari deep learning, yang lain juga ada penerapannya gitu. Kemudian satu persatu mereka kirim buku ke saya, yang saya sebagainya belum punya, sebagian sudah punya juga gitu. Yang itu menunjukkan betapa komitmen masyarakat untuk membantu kami itu sangat tinggi. Dan banyak mereka yang memberikan solusi konstruktif agar program-program ini bisa berjalan dengan baik. Termasuk misalnya ketika saya menggunakan pendekatan BK untuk mengatasi anak-anak yang punya masalah dengan disiplin atau yang punya istilahnya delinkuensi, bahkan mungkin student at risk gitu ya. Saya datang ke sebuah acara keguruan gitu, acara sebuah organisasi guru. Kemudian saya pulang, seorang ibu mengejar saya. Ibu itu saya tidak kenal sebelumnya, mengejar saya, Pak Menteri, itu bagus pendekatannya, saya orang psikologi pendidikan Pak, saya setuju dengan pendekatan Bapak. Saya akan bantu Bapak untuk bagaimana program itu berjalan, disiplin tanpa kekerasan dengan pendekatan psikologi yang saya kuasai. Saya tidak kenal beliau, tapi gagasan itu ketika sampai ke publik, ternyata banyak yang memberikan respon yang positif dan kemudian menawarkan diri untuk bisa membantu, apa yang bisa kami bantu untuk mendukung program Bapak itu. Nah, ini yang saya kira juga pada konteks teknologi juga seperti itu. Prof, saya mau mendalami soal satu, penggunaan AI, dua, soal disiplin tanpa kekerasan. Pertama yang soal penggunaan AI ini, karena beberapa sekolah itu masih metodenya hafalan, anak-anak itu cheating, nyurangin dikit dengan mencari jawaban itu di AI. Nah, padahal sebenarnya AI itu ya kalau kita gunakan dengan tepat, itu dia bisa membantu kita untuk problem solving gitu ya. Nah, gimana Prof cara kita memperlakukan AI untuk anak-anak SD, SMP, SMA? Apakah ini masih akan di luar kurikulum ataukah suatu saat nanti akan diadopsi di dalam kurikulum dengan berbagai catatan dan rambu-rambu etikanya? Monggo. Jadi AI ini kan sekarang sudah menjadi mata pelajaran pilihan tadi kan, AI dan coding. Dan itu di dalam kurikulum kami, ya, itu AI ini diajarkan mulai kelas 5 SD. Beberapa sekolah swasta malah sudah ada mulai dari kelas 1 untuk AI dan coding itu. Nah, tapi AI ini harus kita maknai sebagai prinsip juga, bukan semata-mata teknologinya. Kan artificial intelligence itu kan memang penerapan lama dari dalam teori psikologi dan juga teori psikologi kognitif terutama ya. Yang itu memang menggunakan prinsip-prinsip bagaimana otak itu bekerja. Nah, dalam kaitan ini AI itu punya kecepatan untuk memberikan respon, tapi dia sifatnya informatif. Informatif. Dalam teori memori namanya deklaratif. Isinya fakta-fakta. Walaupun sudah kita dibantu dengan penyusunan logiknya di AI itu. Nah, tetapi fakta itu akan punya makna kalau dikaitkan dengan fakta yang lainnya. Sehingga dari deklaratif itu harus ditingkatkan ke arah namanya procedural knowledge. Nah, prosedur itu bisa dilakukan ketika fakta itu dimaknai bukan sebagai fakta yang terpisah, tapi fakta yang terhubung antara satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama caranya. Sehingga di salah satu buku AI yang saya baca itu, bukunya judulnya provokatif ya, How AI Will Change Your Life itu. Dia menyebutkan, di situ dia menyebutkan, ada frase yang sering saya kutip, dia menyebutkan begini, AI bisa menjelaskan bagaimana seseorang bisa terkena kanker, apa penyebabnya, bagaimana mengatasinya. Tapi AI tidak bisa melakukan riset untuk menemukan obat kanker. Tetap kita yang harus riset. Kita harus riset ya. Disitulah sebenarnya yang kita dorong adalah bagaimana kreativitas
berpikir tingkat tinggi sesuai dengan level kemampuan masing-masing murid, dan bagaimana ekosistem itu mendukung. Ini yang nanti coba perlahan-lahan akan terus kita lakukan. Sehingga sekarang masih mata pelajaran pilihan, karena memang belum semua guru menguasai itu, sehingga gurunya masih kita latih. Nah, ke depan ketika nanti sekolah-sekolah sudah siap, ya dengan sendirinya mereka akan menerapkan walaupun itu masih mata pelajaran pilihan gitu. Nah, ini baru kita mulai. Karena masih ada ketakutan dari kalangan tertentu terhadap AI itu karena memang bisa disalahgunakan. Sehingga dalam kurikulum kami, capaian pembelajaran dan konten dalam materi AI itu ada juga etik. Karena etik itu yang membuat ilmu menjadi bermanfaat bagi orang lain, bukan justru digunakan untuk merusak. Nah, disinilah kekhawatiran terhadap AI itu bisa kita antisipasi dari awal dengan menanamkan nilai-nilai. Sehingga di antara kebijakan kami, Mas Amir, dalam rangka penguatan pendidikan karakter itu, semua mata pelajaran, apapun mata pelajarannya, itu harus ada muatan pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Dan nilai dan karakter itu selain melekat pada semua mata pelajaran, juga kita perkuat dengan namanya hidden curriculum, penguatan lingkungan dan situasi serta berbagai macam hal di luar materi pelajaran yang tertulis dalam bentuk perilaku sehari-hari yang mendorong orang untuk memiliki perilaku dan karakter yang utama. Prof, AI telah membuat anak-anak itu melakukan shortcut, jalan pintas dalam proses berpikir, sehingga kadang dia tidak tahu cara menuju ke sananya karena AI memberi jawaban akhir. Nah, gimana agar anak-anak itu ini tidak melakukan shortcut cara berpikir pintas tadi, Prof? Disitulah arti guru menjadi penting. Karena kekhawatiran terhadap penggunaan AI yang berlebih itu memang berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya brain rot. Karena mereka cenderung juga menjadi kelompok yang mudah mengambil kesimpulan sebelum mendalami suatu permasalahan. Iya, betul. Disitulah kemudian critical thinking menjadi penting diajarkan. Critical thinking itu harap dimaknai secara benar, karena sekarang memaknai berpikir kritis itu ya mengkritik aja gitu. Oh, dia kritis, buktinya apa? Suka ngeritik. Padahal bukan itu sebenarnya kan. Critical thinking itu kan kemampuan untuk berpikir analitis. Ketika ada informasi, ini tidak langsung diterima mentah-mentah informasi itu. Dia coba bandingkan dengan informasi yang lain, dan kemudian dia mengambil sintesis dari berbagai informasi yang ada. Nah, kemampuan critical thinking seperti ini yang harus ditanamkan. Karena itu, maka fungsi guru sebagai pendamping itu tetap sangat diperlukan. Sehingga saya sering mengatakan, secanggih apapun teknologi, dia tidak bisa menggantikan peranan guru. Disitulah kenapa kemudian guru harus kita tingkatkan terus kemampuannya, kita upgrade kompetensinya, sehingga mereka ini tetap menjadi figur yang mendampingi muridnya dan menjadi pembelajar. Guru ini juga harus menjadi pembelajar. Dalam istilah yang saya sebut, ada buku yang saya baca sekian tahun yang lalu, Teaching for Learning. Teaching for Learning itu mengajarkan kepada kita dua hal. Pertama, ketika guru mengajar, dia harus membuat muridnya itu belajar. Jadi harus memotivasi supaya muridnya itu menjadi pembelajar. Nah, yang kedua, mengajar sendiri adalah proses di mana guru itu belajar. Apa yang kurang dari saya mengajar, apa yang perlu saya perbaiki. Karena itu maka seorang guru, dia harus senantiasa meningkatkan kualitasnya. Nah, kalau dia tidak, ya mohon maaf soal disiplin misalnya, dia masih pakai cara-cara lama. Dulu guru saya juga begitu kok, nyatanya juga saya jadi orang begitu. Nah, itu kan enggak bisa begitu. Karena apa? Ya dunia sudah berubah, dan anak-anak itu, murid-murid itu harus kita lihat sebagai unique individual. Tidak bisa kita anggap mereka itu sama semuanya. Mereka punya latar belakang keluarga yang berbeda, bahkan pada saat dia harus mengambil langkah, mungkin situasi murid saat itu berbeda dengan situasi di mana dia sebelumnya. Disinilah pentingnya kemudian pendekatan-pendekatan baru dalam pembelajaran itu harus terus dieksplorasi, sehingga pembelajaran itu sekali lagi adalah proses transformasi, bukan sebatas proses transfer. Oke, Prof, ini lagi viral nih Prof, dan ini kayaknya Prof Mukti harus
bicara langsung. Ya. Soal tadi connect dengan yang disampaikan Prof tadi, disiplin tanpa kekerasan. Ya. Nah, beberapa guru, ada beberapa kasus, tapi yang terkini itu yang di Banten itu Prof, guru memperingatkan muridnya yang waktu ini kasusnya merokok ya, tapi bisa kasus apa saja Prof, karena banyak kasus gitu ya. Tetapi kemudian orang tuanya tidak terima dan itu berujung pada laporan hukum. Banyak parodi di media sosial yang menggambarkan sekarang guru itu tidak berani negur anak, mau anak kelahi di dalam kelas, anak mau bolos dalam kelas, nggak berani untuk negur. Nah ini menurut saya fenomena yang menurut saya kalau nggak segera ditangani Prof, ini kayaknya menjadi rumit persoalannya. Bagaimana agar guru itu tetap bisa menjadi penegak disiplin anak-anak di sekolah, tapi di saat yang sama tanpa ada kekerasan. Dan jikapun ada kekerasan, yaitu dianggap sebagai level yang wajar, yang bisa diselesaikan, atau dianggap sebagai sesuatu yang mendidik tadi. Nah gimana Prof? Untuk menghentikan tadi ya, situasi yang tidak mengenakan ini. Biar guru bisa mendisiplinkan anak-anaknya, tetapi saat yang bersamaan, murid, orang tua dan guru sama-sama punya understanding bahwa sampai di mana level kekerasan tadi. Ya, yang pertama saya menyayangkan ya terjadinya tindakan kekerasan dan juga berbagai permasalahan yang kemudian dibawa ke ranah hukum. Pertama saya memberikan penjelasan bahwa kami sudah ada MOU dengan Kapolri bahwa ketika ada kekerasan di sekolah, sepanjang tidak merupakan tindakan kriminal, maka itu tidak akan diproses secara sepanjang hukum itu oleh terkait polisi. upaya-upaya mendisiplinkan tadi Prof, ya termasuk ya? itu, sepanjang tidak merupakan perbuatan kriminal. Sehingga karena itu kita di dalam MOU itu disebutkan ada penyelesaian restoratif justice. Diselesaikanlah secara kekeluargaan, jangan semuanya bawa ke ranah hukum. Yang kedua, persoalan-persoalan menyangkut pembinaan guru, jabatan kepala sekolah itu memang tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik lokal. Ini yang memang juga satu masalah yang memang harus kita cari solusinya dari hulunya. Karena kepala sekolah itu kan diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. SMA itu oleh gubernur, SD SMP oleh bupati wali kota. Sehingga seringkali dimensi politiknya sangat kuat di situ. Nah yang ketiga, kita ingin untuk pertama sudah ada aturan pada masa Mas Nadiem tentang penciptaan lingkungan sekolah yang aman, yang di situ sekolah yang bebas dari kekerasan. Nah, kekerasan itu didefinisikan, saya baca di peraturannya itu ada 4, kekerasan fisik, yang kedua kekerasan yang berupa diskriminasi, kemudian yang ketiga itu intoleransi, yang keempat kebijakan-kebijakan yang memungkinkan terjadinya 3 hal ini. Itu termasuk dalam definisi di peraturan menteri itu kekerasan. Bahkan sudah dibentuk juga satgas-satgas itu. Itu tentu sebuah langkah yang baik, tapi menurut saya perlu kita perkuat dengan pendekatan yang bersifat kultural. Karena itu ada 3 kebijakan sekarang sedang mulai kita lakukan. Ini baru mulai ya. Yang pertama, semua guru itu bertugas sebagai guru wali, tidak hanya guru BK. Jadi guru wali itu diantara tugasnya adalah mendampingi muridnya ketika ada kesulitan belajar, ada masalah pribadi, ada berbagai hal yang berkaitan dengan misalnya komunikasi dengan orang tua. Sehingga dengan tugas guru wali itu kami membuat kebijakan agar guru ini aktif berkomunikasi dengan orang tua. Nah itu yang pertama. Dan tugas guru sebagai guru wali itu dihitung sebagai pemenuhan jam mengajar. Kami sedang memproses, sudah mungkin dalam pekan-pekan ini akan saya tanda tangani keputusan itu. Kemudian yang kedua adalah pembentukan apa yang saya sebut dengan seperti duta anti kekerasan. Yang itu bisa kita angkat dari OSIS, bisa dari sesama murid gitu, yang kita latih mereka untuk menjadi duta anti kekerasan.
istilah lainnya itu disebut dengan peer teaching. Karena apa? Kelompok-kelompok muda ini usia SMP, SMA ini kan lebih banyak curhat itu pada teman sebayanya daripada kepada gurunya atau kepada orang tuanya. Nah, ini adalah cara kami yang secara kultural kami harapkan dapat mengurangi berbagai kekerasan itu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana mengaktifkan murid dengan berbagai kegiatan leadership. Pramuka itu menjadi menjadi ekstrakurikuler wajib. Sehingga mereka harus ikut semuanya pramuka. Itu kan bagian penanaman karakter dan kepribadian yang utama. Kemudian berbagai kegiatan yang sifatnya pengembangan potensi itu diperbanyak. Karena seringkali anak-anak ini mengalami masalah psikologis ketika ruang aktualisasi itu terbatas. Nah, ketika ruang aktualisasi itu diberikan ruang yang lebih banyak, maka mereka secara psikologis akan lebih baik dibanding mereka yang tidak punya ruang aktualisasi. Nah, disinilah langkah kami secara perlahan yang coba kami lakukan, sehingga karena itu maka kekerasan-kekerasan memang selama ini masih ada, dan kekerasan itu kan memang sebagiannya berasal dari power relation. Yang powerful itu cenderung untuk melakukan tindakan kekerasan kepada yang powerless. Dan itu bisa terjadi murid dengan murid atau guru kepada murid. Ketika murid dengan murid itu biasanya yang sering menjadi sasaran itu kan 4 kelompok. Satu, mereka yang secara akademik mungkin di bawah rata-rata di kelas itu mesti menjadi sasaran kekerasan itu. Yang kedua, secara fisik dia berbeda, apakah terlalu kecil, terlalu besar, pokoknya dia fisiknya tidak normal, itu menjadi sasaran kekerasan. Yang ketiga, mereka yang secara sosial itu biasanya di bawah. Jadi murid-murid yang berasal dari keluarga tidak mampu itu cenderung mengalami tindakan kekerasan. Atau yang keempat itu biasanya jenis kelamin. Nah, perempuan itu kan cenderung lebih banyak menjadi sasaran kekerasan daripada oleh laki-laki gitu. Nah, power relation ini kan memang terjadi sebagiannya karena memang iklim sekolah yang aman dan nyaman itu memang belum tumbuh dengan baik. Karena ya kita akui beban pembelajaran yang terlalu banyak itu membuat murid juga stres. Disinilah kenapa kemudian konten atau materi pembelajaran itu kita kurangi. Mata pelajaran tidak dikurangi, karena mata pelajaran itu berkaitan dengan mata pencaharian. Kalau guru kehilangan mata pelajaran, wah bisa ramai kan, seperti kasus beberapa waktu yang lalu kan, seorang guru dikurangi jam mengajarnya kan mengamuk gitu. Nah, mata pelajaran tidak kita kurangi, yang dikurangi adalah muatannya. Nah, muatan yang sedikit dipahami secara mendalam, dikontekstualisasikan dengan kehidupan sehari-hari, diberikan nilai dan karakter, mudah-mudahan bisa membuat pembelajaran itu menjadi bermakna, menjadi meaningful, yang dengan itu mereka bisa belajar dengan gembira atau joyful gitu. Tapi ini baru kita mulai, peraturan-peraturannya juga sudah mulai kita laksanakan, termasuk penguatan 7 kebiasaan Indonesia hebat. Nah, itu kan ada bermasyarakat. Ya, sebagian anak-anak kita ini pulang sekolah itu kan tidak bermain dengan teman sekampung. Sehingga sekarang ya kan, sekarang ada realitas sebagian anak-anak kita ini punya teman sekelas tapi tidak punya teman sekampung. Betul. Karena begitu pulang mainnya dengan, terutama di kota ya. Main dengan gadget dan berbagai lain yang betul. Dia tidak bersosialisasi. Disinilah perlunya penanaman nilai-nilai sehingga penguatan 4 catur pusat pendidikan itu, sekolah, keluarga, masyarakat, dan media, ini coba kita perkuat. Sehingga dengan 7 kebiasaan itu kan ada beberapa kota, kabupaten yang sudah membuat kebijakan sangat bagus. Misalnya di Denpasar itu, 7 kebiasaan ini dilaksanakan dengan kebijakan wali kota yang dimonitor oleh guru dan oleh orang tua dengan menggunakan gawai yang dikembangkan sistemnya secara khusus. Jadi di rumah anak itu bangun jam berapa, nah, itu direkam oleh orang tuanya. Nah, gurunya ngerti itu dari situ. Nah, dia beribadah jam berapa, kemudian dia olahraga enggak gitu, dan seterusnya. Ketika di sekolah, apa yang dikerjakan di sekolah itu orang tuanya memonitor. Nah, komunikasi orang tua dengan guru dan sekolah ini yang saya kira sangat penting dibangun supaya kasus-kasus seperti yang baru saja terjadi di Banten itu tidak terus berulang. Problemnya kan sebenarnya karena miskomunikasi dan sebagian memang ada mistreatment, salah penanganan. Tapi sebagian juga ada politik. Karena apa? Saya punya
asumsi sederhana, masa sih gara-gara itu kemudian sekian ratus murid mogok belajar 2 hari. Itu kan sesuatu yang menurut saya tidak normal, itu mesti ada yang menggerakkan. Ada yang berbuat sesuatu lah gitu. Tidak mungkin kan itu. Nggak mungkin, dengan logika sederhana saja tidak mungkin kalau tidak ada dimensi politik di situ. Nah, siapa yang bermain politik di situ ya kita tidak tahu gitu. Nah, inilah yang coba kami luruskan supaya tolonglah jabatan kepala sekolah ini jangan menjadi jabatan politik. Tapi dijadikan betul sebagai jabatan akademik dan leadership yang di situ prinsip meritokrasi, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan bagaimana iklim sekolah yang aman, nyaman ini terbangun itu lebih kedepankan. Nah, sekarang kan memang tidak bisa kita pungkiri kan, jabatan kepala sekolah itu kadang-kadang syarat dengan muatan politik gitu. Prof, nyambung tadi yang disampaikan Prof tadi soal biar anak-anak itu nggak terlalu stres dalam menerima materi pelajaran. Memang beberapa orang merasa bahwa pelajaran untuk anak-anak sekolah di Indonesia itu overload gitu, Prof ya. Nah, ini bagaimana strateginya biar mereka ini tidak stres dalam aktivitas sehari-hari, dalam pembelajaran sehari, sama ini Prof yang paling penting cara kita menilai dengan ujian akhir itu seperti apa. Dan kontroversi ujian akhir nasional, kemudian kontroversi dengan TKA, tes kemampuan akademiknya itu. Nah, gimana nanti kementerian ini mau mendesain pembelajaran yang efektif tapi tidak overload dan kita bisa punya seperangkat penilaian untuk bisa menilai mereka untuk ujian akhirnya. Ya, jadi tadi saya sampaikan muatan materi pelajarannya kita kurangi. Itu ada teori namanya when less is more. When less is more itu artinya ya ketika diajari sedikit itu kita justru malah mendapat banyak. Sekarang ada buku baru yang terbit itu judulnya Lean Learning, itu memperkuat tadi when less is more itu. Dan banyak negara seperti Singapura itu kurikulumnya sangat concise, materinya sedikit, tetapi pembahasannya yang mendalam gitu. Sehingga dia bisa mempelajari lebih banyak dari yang diajarkan di sekolah. Karena berapapun yang diajarkan di sekolah tidak akan bisa, tidak akan cukup waktu. Tidak akan cukup waktu karena ilmu kan berkembang, dinamis. Jadi anak tidak boleh kemudian kita jejali dengan berbagai macam pengetahuan yang kadang-kadang itu juga tidak sepenuhnya diperlukan untuk dia pelajari di situ gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tes kemampuan akademik itu, kita kan mengalami learning loss ya. Ya betul. Sebagai dari learning loss itu menurut saya karena memang kita tidak punya alat evaluasi yang memacu anak untuk belajar lebih. Nah, ini yang memang dalam pengamatan kami menjadi salah satu sebab. Sehingga karena itu TKA ini tujuannya adalah untuk meningkatkan semangat belajar, meningkatkan prestasi. Yang kedua, TKA ini kan tidak wajib. Ini yang berbeda dengan yang sebelumnya kan, yang dulu ketika ada UN kan semuanya harus wajib. Iya. Kalau yang AN kan sampling, ya, murid dalam jumlah tertentu yang mengikuti, yang lainnya tidak. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, TKA ini tidak menjadi penentu kelulusan. Karena tujuannya bukan untuk menetapkan lulus dan tidak lulus, tapi mengukur kemampuan dia seberapa. Hubungannya dengan ketercapaian standar isi dalam standar nasional pendidikan kita itu, dalam kurikulum kita, capaian pembelajarannya itu sudah berapa yang dicapai di situ. Nah, tetapi ini tidak kemudian hanya semata-mata untuk tes belaka. Ada konsekuensi-konsekuensi akademik dan non-akademik dari TKA itu. Konsekuensi akademiknya misalnya ada kan dalam keputusan forum rektor bahwa untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru tanpa tes itu dia akan melihat TKA. Nanti juga kami akan gunakan TKA itu untuk seleksi SPMB jalur prestasi di tingkat SD ke SMP, SMP ke SMA. Selama ini kan hanya nilai rapot. Nah, karena apa? Secara teoretik TKA ini memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi dibanding rapot.
Nah, tetapi rapot bukan tidak perlu karena penentu kelulusan tetap sekolah. Sesuai dengan undang-undang yang punya kewenangan untuk menerbitkan ijazah juga sekolah, bukan pemerintah. Betul. Nah, disinilah kemudian sekolah tetap dengan rapotnya dan dengan beberapa penilaian evaluasi oleh gurunya tetap. Nah, TKA ini lebih pada standar yang lebih besar lagi. Karena itu SMP dan SD itu kita limpahkan kewenangannya pada pemerintah daerah supaya ada akomodasi terhadap ya kemampuan-kemampuan yang memang antara satu daerah dengan yang lain berbeda. Tapi tetap harus ada muatan nasionalnya supaya kalau dia mutasi ke tempat lain itu tetap saja ada standar yang memang secara nasional diakui. Nah, disinilah kenapa kemudian kami membuat kebijakan TKA itu dan alhamdulillah Mas Amir tahun ini lebih dari 3,5 juta yang mendaftar TKA untuk SMA itu. 3,5 juta. Lebih dari 3,5 juta. Dan itu sukarela. Sukarela. Karena apa? Mereka merasa itu penting. Manfaat pragmatisnya ya tentu saja sekarang dunia kerja juga mulai melihat itu kan kemampuan itu. Dia punya kemampuan yang seperti apa. Dan ini memang baru mulai kita lakukan tahun ini setelah sekian lama ditiadakan, UN diganti AN kan, sekarang kita kembalikan ke TKA, yang kita tes adalah kemampuan akademiknya. Karakternya oleh guru, bukan oleh kita. Karena gurulah yang tahu bagaimana murid itu dalam kesehariannya di sekolah. Untuk mengakomodasi semua tadi, ide-ide Prof. Mukti tadi, kurikulum kita nggak akan berubah lagi. Kurikulum nggak dirubah. Tetap pakai yang jadi Merdeka K13 juga silahkan, kurikulum Merdeka juga silahkan, tapi pendekatannya kita dorong untuk pendekatan lebih ke pendekatan. Termasuk deep learning itu juga tidak memerlukan kurikulum tersendiri ya Prof? Enggak. Jadi deep learning itu bisa diterapkan untuk K13 yang cenderung pembelajaran tematik gitu, atau kurikulum Merdeka yang cenderung pembelajaran kolaboratif. Bisa dikembangkan untuk dua kurikulum itu. Satu pertanyaan lagi Prof, ini perlu cepat karena sudah waktunya sudah mepet. Soal kesejahteraan guru, mungkin Prof bisa kasih menyampaikan ke para guru bagaimana untuk mendesain kesejahteraan guru ini biar lebih fair dan kita juga punya terlalu banyak guru-guru honorer gitu ya Prof. Silakan. Ya, jadi kami kan sudah ada kebijakan, sudah disampaikan langsung Pak Presiden pada saat peringatan Hari Guru tahun lalu ya. Kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Karena itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk Menteri Keuangan yang paling keras. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Guru-guru non-ASN itu kan tunjangan sertifikasinya ditingkatkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta. Jadi yang dinaikkan tunjangan sertifikasinya ya, bukan gajinya. Karena gaji kan masing-masing. Kemudian guru ASN tunjangan sertifikasinya itu sebesar gaji pokok. Nah, ada yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tunjangan ini ditransfer melalui pemerintah daerah. Pemerintah pusat, pemerintah daerah baru ke guru. Nah, sekarang ini langsung dari pemerintah pusat, langsung ke masing-masing guru, ke rekening masing-masing guru. Itu sudah terjadi ya? Sudah terrealisasi. Cuma memang arah ke depannya kan per bulan transfernya itu. Nah, sekarang karena masih proses transisi, itu masih 3 bulan sekali. Nah, mudah-mudahan seiring waktu, karena memang ini kan yang mengerjakan Kementerian Keuangan, bukan kami kan. Seiring waktu mudah-mudahan bisa ditransfer setiap bulan seperti gaji yang tiap bulan juga bisa ditransfer. Teorinya kan bisa seperti itu. Yang kedua, guru honor itu untuk pertama kali mendapatkan insentif 300.000 per bulan. Jadi tahun ini itu 7 bulan kita berikan di depan. Jadi guru-guru sekarang sudah menerima guru honor itu 2,1 untuk tahun 2025. Transfer langsung juga ke rekening guru. Itu di luar honor yang diterima di lokal daerah ya? Di luar itu dari pemerintah. Dari pemerintah pusat itu 300.000.
Memang ini tidak bisa besar, tapi kami ya bertahap lah berusaha untuk meningkatnya kesejahteraan guru. Harapan kami dengan kenaikan tunjangan itu tidak hanya tunggangannya yang meningkat, tapi kinerjanya juga meningkat gitu. Nah, ini yang memang perlahan kami lakukan sebagai bagian dari, sekali lagi, kalau guru ini kesejahteraannya lebih baik, teorinya atau seharusnya pengabdiannya, dedikasinya untuk mendidik juga lebih baik. Kalau dedikasinya lebih baik, teorinya ya pembelajarannya akan menjadi lebih baik. Okay. Kalau pembelajaran lebih baik, teorinya, hasilnya juga akan baik. Kira-kira begitulah teoretik dari kebijakan yang kami buat itu. Terima kasih Prof. Prof, mohon disampaikan ke para murid, kemudian para guru, kemudian orang tua, closing statement dari Pak Menteri. Silakan. Pertama, mari kita saling bekerja sama, berkolaborasi, bergotong royong untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun generasi Indonesia yang sehat dan kuat. Mari kita berusaha untuk saling memperkuat satu dengan yang lainnya, karena pada dasarnya pendidikan itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Ada ungkapan, untuk mendidik satu orang anak diperlukan orang satu kampung. Itu artinya pendidikan itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh guru di sekolah, tidak bisa dikerjakan sendiri oleh orang tua di rumah, tapi semuanya harus dikerjakan secara bersama-sama dengan penguatan yang saya sebut tadi dengan catur pusat pendidikan. Sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi, ke depan lebih banyak lagi yang bisa kita kerjakan untuk membangun generasi Indonesia yang hebat dan kuat seperti yang diharapkan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Profesor Dr. Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Terima kasih Prof atas waktunya dan insight-nya. Kita belajar banyak bahwa ternyata tidak bisa hanya perseorangan, apalagi hanya individu, tapi kita butuh semua kalangan, semua elemen bangsa ini untuk bergerak mengadakan pendidikan kita untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Kita akan bertemu di episode Naratama berikutnya.